memang apa Bapak Ibu ya, tak kala misalnya awak tak ada dapat PT, awak tak ada dapat rezeki, atau awak tak naik pangkat segala macam, itu awak mempik-upik, itu nikmat tak itu dah. Nah, nikmat terbesar tu diantaranya pendengaran kuat. Coba Bapak Ibu nak menangah saya kini le saya ratu agen. Saya awak punya agen asa awak bisa menangah. Awak bisa nangah cucu awak le dah. Awak nusan minggu anak awak le dah. Isteri awak nak mengecek awak, nak berdakik-dakik awak nak tengah awak. Apa saya awak agen Bapak Ibu? Kalau pendengaran itu lah hilang dah awak. Jadi itu Bapak Ibu yakinkan bahwa nikmat diantara nikmat-nikmat Allah itu diantaranya Bapak Ibu pendengaran kuah. Syukuri sesyukur-syukurnya Bapak Ibu. Syukuri sesyukur-syukurnya pendengaran itu Bapak Ibu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawi ahya'u wal maut innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sadaqallahu azim. Dan tidak pula sama orang-orang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah ucapan yang terbaik kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini Allah telah membangunkan kita, dari Allah matikan kita sebentar saja. Dan tidak itu saja, tidak Allah membangunkan kita, tetapi Allah telah mengantarkan kita di masjid ini. Dengan apa Allah antarkan? Dengan kekuatan iman dan juga kekuatan Islam yang ada bagi kita, dan ketakwaan yang Allah berikan kepada kita. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertahankan dalam hidup kita iman ketakwaan itu. Mudah-mudahan melekat sepanjang hayat kita dalam hidup kita, sehingga amal-amal soleh ya ibudiah terbaik bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pundi-pundi amal kita yang akan kita terima kelak di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lihat sebentar surat Al-Fatir, surat 35 ayat 22. Di mana Allah katakan di sini Bapak Ibu, tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Allah, tidak sama orang hidup yang mati. Sadu awak paham dengan itu Bapak Ibu. Tapi Allah hubungkan di sini Bapak Ibu, tidak sama hidup dengan mati itu. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah jelaskan tidak sama hidup yang mati dah. Awak tahu Bapak Ibu. Tetapi Allah hubungkan dengan pendengaran. Apa maknanya kira-kira Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu, beda hidup dengan mati itu adalah soal pendengaran saja Bapak Ibu. Beda hidup dengan mati. Kalau hidup yang mati sama tahu pada awak. Tak sama hidup yang mati. Kalau hidup awak bisa jalan-jalan. Kalau mati awak dalam tanah. Kalau awak hidup di atas tanah. Tetapi di sini Allah katakan beda hidup dengan mati adalah soal pendengaran. Urangnya hidup Bapak Ibu pindah tadanga serinya suara azan kalian. Lah mati orang tu. Ini hidup Bapak Ibu tidak ada keinginannya. Ya tak kala orang lantunan Al-Quran tidak tersentuh hatinya. Tak bergetar hatinya mendengar Al-Quran. Ayat Al-Quran itu lah mati orang tu. Ini hidup tapi lah mati orang. Itu Bapak Ibu ya. Ada kajian-kajian agama. Tak ada katuju sekiti Allah aja. Lama ini mutar dia pau le. Mati orang Bapak Ibu.
Entah apa-apa, tidak ada yang mengantarkan dia kepada kehidupan yang sebenarnya akhirat nanti. Tidak ada sukuknya, tidak nionya mendengar Bapak Ibu. Mati orang tu. Jadi di sini Bapak Ibu Allah jelaskan, kalau soal hidup yang mati itu mungkin orang sadola paham, anak-anak paham. Orang mati Bapak Ibu dalam tanah, orang hidup di tanah. Tapi soal pendengaran manusia lupa. Lupa ya Bapak Ibu. Itu Allah hubungkan bana beda hidup yang mati kok soal pendengaran sih. Lemo je menangan elok-elok duit orang tu. Ku nak nio je menangan elok-elok dah, muntah je menangan elok-elok, mati orang. Untuk itu Bapak Ibu, kami dan nyampaikan kepada kita semuanya, usahakanlah Bapak Ibu, ku adu terdengar azan, yo nama getar hati waktu. Terdengar awak itu nak panggilan sembarang panggilan doa Allah yang memanggil kita. Hayalau solat, marilah salat. Awak tahu isi bercangkur di sawah. Awak tahu isi duduk kadai. Tak ada sekiti Allahnya Bapak Ibu. Tak ada sekiti Allah bergetar hati awak untuk menang azan tu pada awak orang Islam menang kadang-kadang agama Allah ku. Tapi awak malah bermain-main di sini. Tak ada awak satu sekiti Allah sama awak orang kafir. Orang Islam kah kita namanya. Untuk itu kita robah Bapak Ibu. Kami dan kita semuanya robah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dengar orang mengaji, awak dengar elok-elok. Dengar kok senang hati awak Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu tidak senang hati mendengar orang mengaji. Ada orang yang bantu itu. Jadi di sini Allah katakan beda hidup dengan mati hanya soal pendengaran. Untuk itu Bapak Ibu mohon kepada Allah mudah-mudahan ya Allah izinkan getaran-getaran hati kita mendengar ayat-ayat Allah, mendengar panggil Allah sehingga getar hati kita untuk datang ke rumah Allah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah pendengaran adalah nikmat yang terbesar. Hidup dan mati kau Bapak Ibu nak kan jadi hidup mati. Tapi pendengaran adalah nikmat terbesar. Kalau awak tak tadangar dia awak dari Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, ada kita beransur-ansur umur kita kan kurang dia pendengaran awak. Terasul amih awak. Terasul amih awak lah kurang-kurang mengecek nak tadangar dia awak. Akhirnya apa isi awak kasih sudut lebar cara oleh. Dah samula awak. Memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi nikmat terbesar itu adalah pendengaran. Jadi jangan awak memang apa Bapak Ibu ya tak kala misalnya awak tak ada dapat PT, awak tak ada dapat rezeki atau awak tak naik pangkat segala macam, itu awak mempik-upik, itu nikmat terbesar. Itu dah. Dan nikmat terbesar tu diantaranya pendengaran kuah. Coba Bapak Ibu nak menangis awak kini le saya ratu agen. Saya awak punya agen asa awak bisa menangis. Awak bisa nangis cucu awak le dah. Awak nusan minggu anak awak le dah. Isteri awak nak mengecek awak nak berdakik-dakik awak nak dengar awak. Apa saya awak agen Bapak Ibu? Kalau pendengaran itu lah hilang dah awak. Jadi itu Bapak Ibu yakinkan bahwa nikmat diantara nikmat-nikmat Allah itu diantaranya Bapak Ibu pendengaran kuah. Syukuri sesyukur-syukurnya Bapak Ibu. Syukuri sesyukur-syukurnya pendengaran itu Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, di sini Allah katakan ya, dan tidak pula sama orang berhidup dengan orang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki. Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang dalam kubur untuk dapat mendengar. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dimaksudnya di sini adalah kita dapat mendengar apa saja Bapak Ibu. Kita dapat mendengar apa saja kecuali orang yang dalam kubur Bapak Ibu. Bah orang dalam kubur itu indak bisa terdengar awak. Nah ini bisa awak dengar. Walaupun kita dekat Bapak Ibu ya, mungkin 100 meter dari sini ke ujung sana bisa kita dengar. Tapi awak dalam dia di kubur tu, orang dalam kubur tu tidak bisa awak mendengar. Untuk apa Allah katakan demikian? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu ya? Dalam kubur manusia akan kalau tak ada ngasilah dalam kubur tu, tidak perlu orang beriman sedua mak. Allah hidup ini memang apa katakan Allah katakan Bapak Ibu, alhamdulillah khalqal mauta wal hayata liyablukum ayyukum ashanu amala. Allah mau uji awak. Kalau awak ni beriman kini kuah, pak isok kuburan tak dengar orang dalam kubur tu Bapak Ibu, orang nak azab tu beriman orang kusadu Allah. Di Allah dengarlah sadu kecuali orang dalam kubur. Sebab Bapak Ibu kalau kita dengar saja orang dalam kubur itu Bapak Ibu, beriman awak sadu. Beriman sadu. Tak ada orang nak beriman. Tak tahu dia orang. Gagih-gagih yang aku saji matanya paci Al-Quran tarima macam itu. Tapi hidup ni ujian tu. Ujian indak dikisah waktu ujian hidup kau, ujian. Jadi Bapak Ibu ya, manusia bisa mendengar kecuali yang ada dalam kubur. Ya Bapak Ibu, tuan tak bisa awak dengar itu. Sebab kalau awak dengar itu Bapak Ibu, semua orang ya tidak bisa mendengar dalam kubur. Sebab kalau memang terdengar dalam kubur tu,
ya orang akan beriman sadwalanya. Ada orang tak beriman. Dan ini hidup ujian dari dia. Ya, kita hidup ni betul-betul ujian Bapak Ibu. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ku ujian senyo. Oh ndak miskin kau pokoknya apa sih keadaan awak Bapak Ibu ku miskin ba awak ujian tentang miskin. Kalau kayu awak sombong tak apa. Kalau awak miskin misalnya ndak sabar awak tak apa. Ujian sesadalanya. Sarugo saya ujian nanti kalau mau lulus ujian tu Bapak Ibu. Jadi hidup dan mati ini adalah ujian. Di antaranya Bapak itu soal pendengar ku dan dalam kubur ku tidak bisa awak dengar. Ndak jangan di Allah. Kalau jangan di Allah itu bagaimana orang ku sadalan. Perlu ke orang mau mangalit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk itu ya, tak kala Allah berikan pendengaran kepada kita, yang keempat, dengarlah yang baik-baik. Ya, dengarlah dalam hidup kita yang baik-baik. Waduh, so Bapak Ibu sana awak mau total yang tak selesai dok, tagak sebab televisi mu total awak. Indak awak taruh ya lota tu, karena awak tambah lu juang setik. Tambah mota itu orang sekali. Ya, ndak do tak fikir dia orang mota tadi dia, tapi dia awak tambah sakit kau yang ndak batu tu, akhirnya bukan mana? Orang itu Bapak Ibu tambah lota tak selesai kali. Hendaknya Bapak Ibu dalam hidup ini, kalau ada orang mau tahu tanam bantu itu tagak sebab dengarlah yang baik-baik. Biasakan dengar yang baik-baik. Kalau memang ada orang mengecek-ngecek kau, rasanya tidak mungkin orang bantu itu. Jangan awak tambah-tambah, jangan awak tagih lah. Awak kadang-kadang Bapak Ibu sadar tidak sadar kan magi punya tanah kan ni warna awak. Malam-malam buang jadi anak ni awak manjaman kau bentuk pemadam kebakaran membawa air nak awak. Umumnya manusia di sini sadar Bapak Ibu, tapi dia tidak melakukan hal yang demikian, tidak melakukan hal yang demikian. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, untuk itu ya dengarlah yang baik-baik. Dengan kita mendengar yang baik-baik Bapak Ibu, bertambah iman awak, bertambah ilmu pengetahuan awak. Awak tambah awak dengar yang tidak baik-baik itu tidak tambah ilmu awak dah. Dengar yang baik-baik. Itu Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu, pendengaran ini Bapak Ibu, itu hebatnya pendengaran ini. Allah katakan hidup dan mati itu Allah hubungkan dengan pendengaran. Orang hidup Bapak Ibu ya panca indera yang paling dulu diaktifkan adalah pendengaran. Untuk itu Bapak Ibu, ketika anak ibu lagi ya laki-laki pedusi diazankan, dikamatkan. So pendengarannya itu diaktifkan Allah langsung. Itu hebatnya Bapak Ibu ya. Itu tak kalau misalnya lahir baik si bayi ke cucu awak langsung diazankan atau dikamatkan ke perusia kaki Bapak Ibu. Karena itu paling dulu diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, yang paling terakhir dicabut Allah Subhanahu wa taala pendengaran. Sadunya lah mati ku buat mulai dari kaki sampai ke tangan lah labi sadualahnya saat meninggal itu Bapak Ibu, itu yang paling terakhir diambil Allah adalah pendengar. Itu orang kesian waktu kau meninggal orang tu takilkanlah, bacaanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. So itu masih terdengar adiknya. Terakhir kalau tidak ada terdengar itu lagi Bapak Ibu, habislah manusia itu. Jadi soal pendengaran ini tidak main-main Bapak Ibu. Ya, yang pertama Allah aktifkan adalah pendengaran, iaitu layan awak, cucu awak diazankan atau dikamatkan. Dan terakhir Bapak Ibu, tak kala kita mau meninggal ya, nanti akan ditakilkan pendengaran kulah nampak yang lambik itu diambil Allah. Itu bukti Allah sayang kawak. Itu pentingnya pendengaran itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini berguna bagi kita menyampaikan dan kita semuanya. Bapak Ibu mengingatkan insyaAllah nanti kita bahagia semuanya, sihat-sihat sedoyo Bapak Ibu. Punya maghrib beriko nak al-maidah kita, al-maidah berkah sore ko dari waktu awak. Mudah-mudahan semua kita disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hadir dari kita untuk kita. Demikian saja, banyak maaf billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.